Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Rahayu Ismaning Tias, mahasiswi Program Studi Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta, akan memaparkan materi yang berjudul Tantangan Guru dalam Penerapan Hybrid Learning di Masa Pandemi beserta solusinya. Adanya kebijakan untuk menerapkan hybrid learning kemudian mendapat sambutan yang beragam. Ada yang pro dan ada yang kontra. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh model pembelajaran campuran tersebut. Dilihat dari sisi kelebihan, hybrid learning punya beberapa poin sebagai berikut. 1. Memungkinkan adanya interaksi sosial. Kelebihan pertama dari metode pembelajaran campuran ini adalah bisa membuka kesempatan untuk bersosialisasi, sebab ada kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung meskipun tidak penuh dalam 1 minggu. Hanya beberapa hari saja, misalnya pada sekolah dasar rata-rata masuk sekolah sekali seminggu. Saat masuk ke kelas dan bertemu guru secara langsung, maka akan membuka kesempatan untuk bersosialisasi, bertemu langsung, berinteraksi secara langsung, dan kemudian bisa melakukan lebih banyak hal selain dengan orang di rumah. Bersosialisasi mengasah keterampilan hidup bersosial dan bagus untuk psikis anak. 2. Anak memiliki pemahaman materi lebih baik. Pembelajaran daring memang tetap membuka kesempatan untuk bisa memahami materi pembelajaran, namun tidak seefektif saat mengalami pembelajaran tatap muka. Sehingga dengan hybrid learning, peserta didik memiliki kesempatan untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. 3. Memberi penyegaran model pembelajaran. Setelah nyaris 2 tahun penuh menjalani pembelajaran daring yang tidak hanya panen keluhan namun juga mulai terasa jenuh, adanya kebijakan baru yakni diterapkannya pembelajaran tatap muka terbatas atau hybrid learning tentu menjadi kabar baik. Metode pembelajaran ini bisa menjadi penyegaran agar peserta didik dan tenaga pendidik bisa menjalani rutinitas normal datang dan pulang dari sekolah. 4. Tetap memanfaatkan teknologi. Hybrid learning tetap memanfaatkan teknologi, di mana Indonesia sendiri memang masih ketinggalan dengan negara lain dalam memanfaatkan teknologi di dunia pendidikan. Namun, sejak pandemi, pemanfaatan teknologi semakin mudah dan terlaksana dengan baik. Hybrid learning kemudian tidak menutup pemanfaatan tersebut. 5. Meningkatkan kualitas kesehatan fisik dan mental. Sebab tidak hanya duduk di rumah selama mengikuti kelas, namun juga sesekali ke sekolah dan aktif bergerak menuju kelas masing-masing. Bertemu dengan teman sekelas dan tenaga pendidik memberi sensasi normal, dan hal ini bagus untuk kesehatan mental agar tidak mudah stres dan tertekan. Saat hybrid learning diterapkan, maka diberlakukan aturan khusus. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jumlah siswa terbatas, sebagian menjalani PJJ, dan sebagian lagi masuk ke kelas, menerapkan protokol kesehatan. Resiko pelaksanaan hybrid learning. 1. Metode baru sama artinya dengan tantangan baru.
Alasan pertama kenapa hybrid learning dianggap kurang tepat untuk diterapkan adalah karena masih menjadi metode pembelajaran baru. Metode baru sama artinya memberi tantangan baru, di mana semua pihak harus beradaptasi lagi dari nol. Hal inilah yang kemudian membuat berbagai pihak menyaksikan efektivitas dari hybrid learning, karena ada resiko berbagai pihak yang terlibat tidak bisa beradaptasi. 2. Beranggapan persiapan sekolah belum memadai. Jika membahas hybrid learning, maka dijamin akan langsung membahas mengenai persiapan hybrid learning dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Banyak pihak khawatir pihak sekolah tidak bisa melakukan persiapan yang matang dan mendukung, sehingga resiko gagal dalam penerapan hybrid learning semakin tinggi. 3. Adanya resiko kesehatan. Orang tua khawatir jika model hybrid learning ini diterapkan, terutama saat anaknya harus pergi ke sekolah. Banyak yang melihat bahwa kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas adalah kebijakan yang tidak realistis jika dilihat melalui kacamata kesehatan. Meski pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara terbatas, resiko tertular COVID-19 tentu tetap akan lebih tinggi saat anak-anak pergi ke sekolah jika dibandingkan saat mereka belajar di rumah. Jika tidak dipantau, bisa saja anak lalai untuk menerapkan protokol kesehatan saat berada di sekolah. Masalah penerapan hybrid learning. Selain memiliki sederet kelebihan, hybrid learning juga punya sejumlah kekurangan atau kelemahan, seperti 1. Tuntutan lebih pada peran orang tua. Meskipun tetap melaksanakan PTM dalam beberapa hari selama 1 minggu, tetap ada masa peserta didik belajar di rumah mengikuti pembelajaran daring, sehingga selama belajar dari rumah, peran orang tua tetap dibutuhkan. 2. Mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal belajar harian. Kegiatan pembelajaran secara hybrid learning kemudian berubah sesuai dengan shift masuk ke sekolah. Model pembelajaran ini kemudian bisa menciptakan kesulitan dalam mengatur jadwal belajar harian, sehingga perlu disiplin tinggi dan fokus yang tinggi agar bisa mengatur jadwal belajar harian dengan baik. 3. Masih bergantung perangkat dan jaringan internet. Saat belajar di sekolah, maka tidak perlu bergantung pada kondisi perangkat seperti komputer dan jaringan internet. Namun, jika sudah waktunya belajar dari rumah, maka masih sangat bergantung dengan dua aspek tersebut. 4. Kesulitan menyusun metode pembelajaran. Kekurangan lainnya yang dialami oleh tenaga pendidik yaitu kesulitan dalam menyusun metode pembelajaran. Supaya materi bisa disampaikan dengan baik, menarik, dan bisa diakses secara merata oleh seluruh peserta didik. Hal inilah yang menuntut semua pihak untuk bisa beradaptasi dengan baik lewat metode pembelajaran baru ini. Kelebihan dan kekurangan di dalam hybrid learning tentunya perlu disikapi dengan bijak. Segala kekurangan di dalam metode pembelajaran ini perlu segera dicari solusinya. Sebab sesulit-sulitnya hybrid learning tentu lebih sulit menghadapi pembelajaran daring secara penuh. Maka kesempatan ini perlu dimanfaatkan dengan baik agar bisa sukses mengakses layanan pendidikan. Solusi mengatasi kendala pelaksanaan hybrid learning diantaranya adalah 1. Kesiapan para guru dan materi pembelajaran. Menurut Kemendikbudristek, harus menyiapkan berbagai contoh model penerapan hybrid learning, baik dari sisi pengelolaan jam belajar, kurikulum, maupun materi pembelajaran. 2. Kreativitas guru dalam merancang dua pembelajaran. Secanggih-canggihnya guru melakukan pengajaran jarak jauh, dia tetap harus belajar bagaimana memadukan pengajaran dari rumah. 3. Memperbanyak bahan pembelajaran online. Selain itu, bahan-bahan tersebut juga dibuat sedemikian rupa sehingga tidak membosankan. 4. Peran aktif orang tua. Konsep hybrid learning ini juga menuntut peran aktif orang tua untuk bisa mendampingi anak mereka saat pembelajaran online di rumah. Peran orang tua cukup penting karena mereka dibutuhkan untuk mengingatkan anak-anak mereka tentang tugas sekolah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Tetap mengajar dengan hati, pulihkan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.